Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang kelima, malam yang keenam atau malam yang ketujuh bagi kita yang telah menunaikan ibadah puasa pada bulan ini. Mudah-mudahan segala amalan-amalan ibadah kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita mengharapkan diterimanya semua amalan-amalan ibadah kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Para jamaah salat tarawih, insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Itu dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini 5 ayat, ini yang 5 ayat beruntun ya, 183, 184, 185, 186 dan 187 surat Al-Baqarah. Itu semuanya menjelaskan tentang puasa. Detail ya di situ. Siapa yang diwajibkan berpuasa, sejarah puasa, kapan dimulai puasa dan kapan berakhirnya puasa, siapa-siapa saja yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Semua di situ dijelaskan. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah yang kami sebutkan tadi ayatnya dari 183 dengan 187. Nah, tapi di 5 ayat ini ada yang Allah selipkan berupa 4 amalan, di mana 4 amalan ini tidak ada kaitannya dengan ayat puasa. Kenapa? Di sini Allah mengingatkan kepada kita jangan sampai 4 amalan ini lalai kita, lengah kita, atau bahkan kita abaikan, tidak ada satupun yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang disebut dengan jumlah muftaridah. Itu artinya itu adalah kalimat yang menempel, tapi kalimat itu tidak ada hubungannya dengan kalimat yang di awal atau kalimat yang di ujung, atau katakanlah tidak ada hubungannya dengan ayat yang pertama dan maupun ujung akhir ayat itu tidak ada hubungannya. Nah, itu disebut dengan kalimat yang menempel atau jumlah muftaridah. Nah, ada 4 yang Allah selipkan ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah tadi. Nah, pertama kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 184. Itu Allah itu di ayat itu berbicara tentang uzur. Siapa yang dibolehkan tidak berpuasa? Orang sakit, musafir, itu dibolehkan dia tidak berpuasa, tapi dia qadha nanti di luar bulan Ramadan. Kemudian uzur yang lain, orang tua renta, atau orang yang sudah sakit menahun, atau ibu yang sedang menyusui, ataupun yang sedang hamil. Nah, maka itu juga dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi mereka diwajibkan untuk membayar fidyah, membayarkan fidyah 1 mud untuk sekali makan orang miskin, 1 hari puasa yang ditinggalkannya. Nah, ini berlaku bagi orang yang sudah tua renta yang tidak bisa berpuasa ataupun yang sakit menahun. Tapi bagi ibu-ibu yang menyusui dan sedang hamil, bukan hanya membayar fidyah saja, tapi juga qadha puasanya. Nah, itu diceritakan Allah itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, tapi ini ayat 184 ini itu ada
ayat yang menempel, di mana ayat itu Allah mengatakan faman tatawwa'a khaira fa huwa khairul lah. Nah, siapa yang melakukan tatawwa'a khair, maka itu lebih baik baginya. Apa itu tatawwa'a khair? Itu dalam Al-Quran maknanya itu salah satunya itu adalah materi, atau juga artinya harta. Nah, ini kan ayat nggak ada hubungan dengan yang tadi. Tadi bicara dengan masalah uzur, tapi Allah di sini mengingatkan kepada kita, jangan lengah kamu, perbanyaklah tatawwa khair. Apa itu? Di bulan Ramadan perbanyaklah, banyak-banyaklah kamu berbagi. Nah, berbagi itu bisa berbagi materi. Berbagi materi itulah yang disebut berinfak. Bisa berupa uang, atau juga yang punya kelebihan pakaian boleh berbagi pakaian. Nah, umpamanya berbagi pakaian nih untuk petugas-petugas masjid, untuk menyenangin petugas masjid di masjid ini, enggak apa-apa, silakan berbagi. Bahkan sekalipun kita berbagi yang disebut dengan perbanyak sodakoh. Nah, kalau sodakoh itu lebih luas lagi pengertiannya, bukan hanya materi, bisa apa saja. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, berbagi kita di bulan Ramadan salah satu di antaranya adalah berbagi takjil, berbagi buka puasa. Kita memberi makanan hanya sekedar satu butir kurma saja kepada orang yang sedang berbuka puasa, itu amal pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Maka kita berlomba-lomba ini untuk memberikan takjil. Bapak Ibu yang di masjid ya, mungkin diantara Bapak Ibu ada yang tidak dapat jadwal takjil di masjid ini. Nah, ini alhamdulillah takjil yang di masjid ini sekarang sudah dijadwal dan dikoordinir oleh ibu-ibu PKT. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khair. Jadi kemudian buka puasa kita di sini alhamdulillah seperti sore tadi kita menerima lebih kurang 170 nasi kotak atau nasi box. Alhamdulillah, semua kebagian. Nah, ini berbagi. Maka paman tatawwa itu di bulan Ramadan itu perbanyaklah kamu berbagi. Berbagi apa saja. Nah, ini maka yang pertama, kita jangan lalai di bulan Ramadan itu, kita harus perbanyak berbagi. Itu yang Allah isyaratkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Nah, lalu kemudian yang kedua, ayat 185. Itu ayat 185, ini ayat ini berbicara kapan dimulainya puasa. Faman sahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan, maka dia berpuasa. Nah, siapa yang menyaksikan bulan, maka juga dia berbuka, artinya lebaran. Nah, ayat ini itu bicara mengenai aturan kapan dimulai puasa dan kapan berakhirnya puasa. Tapi ayat ini diselipkan Allah di awalnya itu. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tidak ada kaitannya dengan awal atau berakhirnya puasa. Justru sahur Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, ini Allah berbicara masalah Quran. Apa isyaratnya? Nah, isyaratnya Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Dia itu sebagai petunjuk. Petunjuk buat siapa? Buat kita ini, manusia-manusia ini. Sebagai apa? Agar kamu itu bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Itulah Al-Quran. Dan itulah salah satu fungsi Al-Quran. Maka Allah mengisyaratkan kepada kita, selama di bulan Ramadan ini jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Mendekatlah kita ke Al-Quran. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita ke Al-Quran?
bisa dengan cara qiraatul Quran, membacanya, bisa dengan cara tadarus. Maka pengertian yang dua ini yang sangat luas itu adalah pengertian tadarus. Kalau qiraatul Quran, kita baca Al-Quran, kita baca Al-Quran itu khatam kita, itu qiraah. Tapi di bulan Ramadan ini, itu yang sangat dianjurkan itu adalah tadarus. Tadarus itu maknanya apa? Tadarus itu artinya apa? Tadarus itu asal katanya dari dars. Dars itu belajar. Kemudian muncul kalimat yang lain, madrasah. Asal katanya dari dars juga. Apa madrasah? Sekolah. Nah, kita tahun ini Ramadan di masjid kita ini punya tagline Madrasah Al-Quran. Sekolah Al-Quran. Lalu kemudian dari kalimat itu muncul lagi mudaris. Mudaris itu guru yang mengajar. Maka arti tadarus itu luas sekali. Kita mendengarkan kajian Al-Quran selama di Ramadan, itu juga artinya tadarus. Di masjid ini ada ceramah menjelang tarawih dan ada ceramah setelah sholat subuh. Itu juga artinya tadarus, kajian Al-Quran yang berkenaan dengan semua apapun dengan Al-Quran, itu namanya tadarus. Maka kalau kita tadarus di masjid, itu harus ada gurunya. Kalau tidak ya semuanya jadi guru, saling membenarkan. Karena tadarus itu artinya saling belajar. Nah, maka pengertiannya itu yang lebih luas adalah tadarus dibandingkan dengan qiraah. Nah, qiraah itu kita membaca sampai dengan khatam. Tapi tadarus itu tadi intinya apa? Tujuannya apa? Hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Itulah kita mendekat ke Al-Quran agar Al-Quran itu menjadi hidayah bagi kita. Yang tadinya kita tahu mana yang hak, mana yang batil, kita tahu. Karena Al-Quran itu kita dekatkan atau kita mendekat ke Al-Quran. Artinya apa? Pahami, pelajari, pelan-pelan laksanakan, amalkan. Itulah maksudnya. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah di dalam surat 185 tadi seperti itu. Nah, itu yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga itu ayat 186. Ayat 186 Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i idza da'an. Kata Allah, saya menjawab doa hamba yang memohon kepadaku. Nah, kenapa Allah tentang doa ini Allah selipkan di tengah ayat-ayat tentang puasa? Nah, ini Allah ingin kasih isyarat lagi kepada kita. Apa isyaratnya? Jangan pernah kita abaikan amal ini di bulan Ramadan. Apa itu? Perbanyak doa. Perbanyaklah doa kita. Kenapa? Karena kondisi orang yang dalam keadaan puasa itu adalah salah satu yang diijabah doanya. Jadi ada dua di dalam hadis Nabi disebutkan. Yang pertama itu adalah dalam keadaan sujud. Dalam keadaan sujud perbanyak doa. Itu salah satu tempat diijabah doa. Dan yang kedua adalah kondisi kita yang dalam keadaan puasa. Maka perbanyak doa kita di bulan puasa. Nah, waktu yang paling memberikan peluang utama bagi kita untuk berdoa kepada Allah itu adalah di waktu yang mendekati waktu buka puasa. Menjelang waktu buka puasa itu sangat dianjurkan sekali berdiam diri kita di rumah atau berdiam diri kita ke masjid, perbanyak doa, perbanyak zikir. Karena pada waktu itu saat-saat genting di mana waktu itu kita memang betul-betul dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dan inilah peluang yang paling utama. Dan ini ditunggu nih, mana doa hamba-hamba yang sedang melaksanakan puasa? Ditunggu itu, mana doanya? Siapa yang menunggu? Allah. Fa innahu li wa ana azyun bih. Karena puasa itu untukku, kata Allah. Maka aku yang akan membalasnya. Itu ditunggu. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian, kurangi kebiasaan kita. Kalau sudah mau mendekatin buka puasa itu janganlah buru-buru takjil. Karena kan di mana-mana nih kalau dilihat sudah mau mendekatin azan nih, buru-buru takjil di mana-mana. Jalan aja sampai macet.
Bisa-bisa pun dia buka puasa di jalan dengan takjil yang dia beli karena macetnya itu. Nah, ini kan memang apa ya, kearifan lokal ya, tapi itu pelan-pelan lah, jangan seperti itu. Lebih baik kita berdiam diri di rumah atau berdiam diri di masjid menjelang waktu berbuka puasa. Nah, lalu kemudian yang terakhir di ayat 187 itu Allah berkata, halal bagimu bergaul dengan istrimu di malam Ramadan sampai terbit fajar, dan juga halal bagimu makan dan minum sampai terbit fajar. Tapi kata Allah di penutup ayat 187 ini, wala tubasiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan engkau pulang menemui istrimu atau mencampurin istrimu ketika itikaf di masjid. Nah, kenapa di sini Allah mengisyaratkan kepada kita iktikaf di penghujung ayat puasa ini? Itu agar kita hati-hati, karena di penghujung 10 hari malam Ramadan itu kita harus menjaga diri kita untuk lebih banyak iktikaf di masjid atau berdiam diri di masjid. Artinya apa? Banyaklah kita, sering-seringlah kita berdiam diri di masjid atau berlama-lamalah kita di masjid. Nah, lalu kemudian jangan cepat-cepat pulang dari masjid di malam hari ketika 10 hari di penghujung bulan Ramadan. Karena di sini dalam hadis Nabi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bagaimana Rasulullah di dalam hidupnya itu 10 hari menjelang akhir Ramadan itu beliau tidak pulang menemui istrinya Aisyah, bahkan beliau tidak tidur, dan dia sepanjang hayatnya sampai akhir hayatnya beliau seperti itu di 10 hari penghujung malam Ramadan. Nah, untuk itu berlama-lamalah kita di masjid. Itu artinya iktikaf. Nah, iktikaf itu apa Pak artinya? Iktikaf itu kalau kita lihat artinya itu lubusum fil masjid fauqa qadri tuma'aninati fis shalah. Itu artinya iktikaf itu berdiam diri di masjid seukuran tuma'anina salat. Jadi kalau pertanyaannya, iktikaf itu berapa lama? Nah, ukurannya itu tuma'anina salat. Jadi 5 menit atau 1 jam kita di masjid itu udah iktikaf. Boleh juga seharian nggak apa-apa. Nah, itu. Ini yang terakhir. Jadi kesimpulannya, jangan lupa kita 4 amalan ini jangan kita lalaikan di bulan Ramadan. Pertama, banyak-banyaklah bersedekah. Yang kedua, mendekatlah ke Al-Quran dengan cara tadarusnya atau membacanya. Dan yang ketiga, itu tadi iktikafnya. Lalu kemudian apa tadi? Hah? Ya, oke. Yang kemudian kita lebih banyak berdoa. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Ini waktunya udah lebih berapa menit? 3 menit ya. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.